Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas pembangkit tenaga listrik yang beranggotakan saya sendiri dan Dudi Rahmanto, kemudian ada Faizal Riza Maulana, ada Solehudin, dan juga ada Riga Muharramsyah. Pada kesempatan kali ini kami akan meresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu perancangan pembangkit listrik tenaga surya untuk inkubator politik otomatis berkapasitas 400 telur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan energi suplai listrik yang harus tersedia secara kontinu pada proses inkubasi telur. Inkubator memerlukan suhu dan kelembapan yang stabil agar proses penetasan berlangsung optimal. Namun, gangguan pasokan listrik dari jaringan PLN dapat menyebabkan kegagalan penetasan. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi surya yang melimpah sehingga PLTS jadi solusi yang ramah lingkungan dan mampu menyediakan sumber energi mandiri bagi sistem inkubator. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada 3 hal utama, yaitu menghitung kebutuhan energi listrik harian inkubator berkapasitas 400 butir, menentukan kapasitas komponen utama PLTS seperti panel surya, baterai, solar charge controller, dan inverter, serta merancang konfigurasi sistem PLTS off-grid yang handal. Penelitian ini dibatasi pada aspek perancangan teknis berdasarkan data potensi energi surya di Kota Magelang, tanpa membahas analisis ekonomi maupun implementasi secara langsung. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh perancangan PLTS yang mampu memenuhi kebutuhan energi inkubator secara optimal, menjaga kontinuitas pasokan listrik saat terjadi gangguan pada jaringan PLN, serta mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor peternakan. Dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan keandalan operasional inkubator sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi dan prosedur desain. Pada tahap pertama yaitu study, yaitu mengumpulkan data primer berupa kebutuhan daya inkubator serta data sekunder mengenai kondisi klimatologi wilayah Magelang sebagai lokasi acuan. Nah, yang kedua yaitu sizing, di mana melakukan perhitungan matematis untuk menentukan kapasitas panel surya, baterai, solar cell controller, dan inverter agar mampu memenuhi kebutuhan energi sistem. Nah, tahapan yang ketiga yaitu simulasi, di mana hasil perancangan divalidasi menggunakan perangkat lunak Homer untuk memastikan sistem dapat bekerja secara andal berdasarkan profil beban yang telah diperhitungkan. Nah, tahapan terakhir yaitu final, yaitu menyusun laporan hasil rancangan beserta estimasi rancangan anggaran biaya atau RB. Pada persamaan matematis desainnya, perhitungan dimulai dari menentukan energi terkoreksi, yaitu kebutuhan energi harian yang telah diperhitungkan rugi-rugi sistem. Selanjutnya diperhitungkan kapasitas baterai berdasarkan kebutuhan energi, tegangan sistem, efisiensi baterai, dan nilai depth of the discharge atau DOD, sehingga diperoleh kapasitas penyimpanan yang mampu menopang beban sesuai target autonomy day. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan kapasitas panel surya berdasarkan kebutuhan energi harian dan rata-rata Peakson Horse di lokasi penelitian. Dan yang terakhir yaitu ditentukan kapasitas minimum solar chain controller berdasarkan arus keluaran panel surya agar proses pengisian baterai berlangsung aman dan optimal. Pada profil pembebanan elektrikal, komponen dengan konsumsi energi terbesar adalah elemen pemanas, yaitu sebesar 80 watt yang bekerja selama 24 jam sehingga membutuhkan energi sekitar 1920 watt-hours per hari. Selanjutnya juga terdapat kipas sirkulasi sebesar 10 watt yang juga bekerja terus-menerus selama 24 jam dengan konsumsi 240 watt hours per hari. Nah, lalu yang ketiga yaitu motor pemutar telur memiliki daya 10 watt namun hanya beroperasi sekitar 2 jam per hari sehingga energi hanya 20 watt hours per hari. Nah, kemudian microcontroller juga dan sensor mengonsumsi 240 watt hours per hari. Dari seluruh komponen tersebut diperoleh beban puncak sebesar 110 watt dengan total konsumsi energi 2420 watt hours per hari. Setelah diperhitungkan faktor koreksi sistem sebesar 20%, kebutuhan energi menjadi sekitar 2904 watt hours per hari. Nah, nilai ini yang menjadi dasar dalam menentukan kapasitas panel surya dan baterai. Lalu kalkulasi desain dan parameter base, sistem menggunakan tegangan nominal 24 volt DC agar arus yang mengalir lebih kecil sehingga rugi-rugi daya
menghantar dapat diminimalkan. Nah, jenis baterai yang dipilih yaitu LiPePo 4 karena memiliki umur pakai yang panjang, efisiensi tinggi, serta tingkat keamanan yang lebih baik dibanding baterai konvensional. Dari hasil perhitungan dengan parameter autonomi day selama 1 hari, depth of the strength sebesar 80% dan efisiensi baterai sebesar 85% diperoleh kebutuhan baterai sebesar 24 volt 20 Ah. Konfigurasi yang digunakan adalah 2 seri dan 2 paralel sehingga diperlukan 4 unit baterai 12 volt 100 Ah. Dengan konfigurasi tersebut diperoleh total kapasitas energi sekitar 4.800 Wh yang cukup untuk menjaga inkubator tetap beroperasi ketika panel surya yang menghasilkan listrik, misal pada malam hari atau saat cuaca mendung. Sekian. Selanjutnya kami akan menjelaskan desain listrik panel surya yang menjadi sumber energi utama pada sistem kami ini. Perhitungan kapasitas PP didasarkan pada data peak sun hour atau PSH rata-rata di wilayah Magelang yang kami ambil secara konservatif sebesar 4 jam per hari dengan efisiensi sistem total yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan menggunakan persamaan sizing PV, kami memperoleh kebutuhan kapasitas panel minimum di angka 907,5 WP. Untuk merealisasikannya, kami memilih 4 unit modul fotovoltaik dengan tipe monokristalin dengan kapasitas 300 WP per unit yang dirangkai secara konfigurasi 2 seri 2 panel atau 2S2P. Dengan konfigurasi ini juga menghasilkan kapasitas total terbesar yaitu 1200 WP atau kelebihan dayanya sekitar 32,2% dari kebutuhan minimumnya. Lalu dengan margin ini sengaja kami siapkan sebagai faktor keamanan rekayasa terhadap degradasi sel panel surya seiring waktu pemakaian. Lalu berikutnya kami akan menjelaskan mengenai seluruh komponen terintegrasi dalam satu sistem electrical off-grid 24 volt. Pada sisi panel surya, 2 pasang modul 300 WP dihubungkan seri terlebih dahulu untuk mencapai tegangan kerja string di angka 72 volt. Lalu kemudian 2 string ini diparalelkan hingga melipat gandakan arus menjadi sekitar 19 ampere. Lalu pada sisi baterai juga kami hubungkan 4 unit baterai LiPePo 4 dengan kapasitas 12 volt 100 ampere per jam dalam konfigurasi 2 seri 2 paralel sehingga terbentuknya bank baterai sebesar 24 volt dengan kapasitas total 200 Ah yang stabil. Lalu alur dayanya sendiri sebagai berikut. Daya DC dari modul surya ditransfer terlebih dahulu melalui pengaman menuju MPPT Solar Charge Controller yang kemudian mengisi bank baterai. Lalu selanjutnya inverter pure sine wave mengambil daya DC sekitar 24 volt dari baterai dan mengubahnya menjadi tegangan AC di angka 220 volt untuk menyuplai elemen pemanas pada inkubator. Lalu topologi ini juga memastikan sistem beroperasi 100% secara mandiri tanpa ketergantungan pada jaringan PLN. Lalu aspek keselamatan berikutnya dan keandalan sistem kami akan melalui rancangan proteksi pengabelan berikut. Untuk sistem proteksi kami memasang DC MCB dengan rating 20 ampere per 100 volt di mana pada jalur antara panel surya dan SCC mengamankan dari arus berlebih. Di dekat kutub positif baterai kami tempatkan DC fuse rate dengan rating 50 ampere sebagai pengaman lebur terhadap hubung singkat ekstrim. Lalu kami juga memasang surge arrestor atau DCSPD untuk mengalirkan arus transient akibat sambaran petir langsung ke sistem grounding. Dari seluruh rangka panel ini, casing, MPPT dan inverter digabungkan ke grounding terintegrasi dengan nilai resistansi di bawah 5 ohm. Lalu untuk pengabelannya sendiri kami menyesuaikan jenis kabel dengan karakteristik arusnya. Kabel dengan PV 1F 2x4 mm persegi dengan isolasi ganda untuk jalur panel surya yang tahan cuaca ekstrim. Lalu kabel NEAF dengan ukuran 16 mm persegi untuk jalur baterai guna meminimalkan jatuh tegangan akibat arus tinggi. Lalu yang terakhir ada kabel NEM dengan konfigurasi 3x1 mm persegi untuk jalur keluaran AC dari inverter menuju beban inkubator. Komponen pertama
yaitu Solar Charge Controller atau SCC dengan teknologi MPPT yang berkapasitas 30 ampere. SCC ini berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai dari panel surya, sekaligus melindungi baterai dari kondisi overcharge maupun over discharge. Teknologi MPPT dipilih karena mampu mengoptimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya sehingga energi yang diserap menjadi lebih maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan, arus maksimum dari panel surya sekitar 23,75 ampere. Sehingga dipilih SCC 30 ampere yang masih berada dalam batas aman. Untuk komponen berikutnya ada inverter Pulsion Wave yang berfungsi mengubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC untuk menyuplai beban indikator. Inverter jenis ini dipilih karena dapat menghasilkan gelombang sinus murni sehingga lebih aman, stabil, dan cocok digunakan untuk pelaratan elektronik. Untuk selanjutnya yaitu ada rancangan anggaran biaya atau RAB dari sistem PLTS yang kami rancang. Komponen yang digunakan meliputi 4 panel surya jenis monokristalin 300 watt peak, 4 baterai LiPo4 12 volt 100 ampere hour, kemudian Solar Charge Controller MPPT 30 ampere, inverter Pulsion Wave 500 watt, serta berbagai komponen pendukung seperti kabel konektor MC4, MCB DC, dan rangka pemasangan. Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya investasi yang diperlukan untuk sistem PLTS ini sekitar Rp19.130.000. Nilai tersebut merupakan estimasi biaya seluruh komponen utama yang dibutuhkan agar sistem dapat beroperasi sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Kemudian kesimpulan dari proyek yang kami buat bahwa sistem PLTS off-grid yang dirancang ini mampu memenuhi kebutuhan energi listrik inkubator telur selama 24 jam secara mandiri. Konfigurasi sistem menggunakan 4 panel surya berkapasitas total 1200 watt peak dan baterai 24 volt 200 ampere hour sehingga mampu menyediakan energi sesuai dengan kebutuhan beban. Selain itu, sistem juga telah dilengkapi dengan perangkat proteksi seperti MCB-DC, DC fuse, dan surge arrestor untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. Dengan total estimasi sebesar Rp19.130.000, rancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan energi listrik yang efisien, ramah lingkungan, dan dapat diterapkan pada sistem inkubator telur, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan listrik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.